Hari ini 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Supriyanto akan diperiksa di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Keempatnya diperiksa terkait kasus perkembangan terkini pembunuhan Vina dan Eki pasca dibebaskannya Peggy Setiawan dan diajukannya PK oleh Saka Tatal. Tidak hanya Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Supriyanto yang diperiksa, Bareskrim Polri juga akan memeriksa Jaya dan Eko yang saat ini dititipkan di Lapas Jelekong. Keduanya akan diperiksa Selasa lusa. Sementara rencananya Saka Tatal juga akan menjalani pemeriksaan Bareskrim Polri di Polda Cirebon pada hari Rabu mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, selain 7 terpidana, Saka Tatal pun juga mantan terpidana juga akan juga dimintai keterangan ya oleh tim khusus bentukan dari Mabes Polri ini perihal perkara kasus Eki dan Vina ini juga ya. Nah, bersama kita pagi ini sudah hadir kuasa hukum dari Saka Tatal, ada Bang Edwin Partogi. Selamat pagi, Bang Edwin. Selamat pagi. Bang. Juga ada Pak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Bang Heri Firmansyah. Selamat pagi, Bang Heri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kita coba akan lihat ini kan sebenarnya kasusnya panjang. Bahkan saat ini Bareskrim Mabes Polri juga sedang mendalami terkait dengan keterangan palsu begitu ya. Saka Tatal betul akan diminta keterangan pada hari Rabu, Bang Edwin? Betul, memang sudah ada surat undangannya untuk datang ke Bareskrim. Oh, ke Jakarta berarti? Ke Jakarta. Oke. Ya, tapi tentu juga ya sebaiknya juga kalau memang suruh datang ke Jakarta difasilitasi lah. Ya, karena Difasilitasi ya? kan orangnya di Cirebon, ya kan, kecuali penyidiknya yang ke Cirebon. Oke, layaknya seperti yang hari ini ya dilakukan ya? Iya. Oke, apa yang dipersiapkan oleh Saka Tatal mungkin ya terkait dengan upaya penyidik ini ya untuk mengolah keterangan gitu? Ya, saya rasa nggak ada yang dipersiapkan secara khusus ya. Saka Tatal tentu akan menyampaikan apa yang dia ketahui, dia dengar. Di antaranya? Dia lihat, ya tentang bagaimana pengetahuan dia tentang proses peradilan dalam perkara ini. Karena kalau ngomong soal peristiwa aja ya Saka Tatal nggak tahu apa-apa. Ya. Tahu-taunya kemudian mereka ditangkap di depan SMP 11, kemudian dibawa ke Polres Kota Cirebon, di ruangan unit narkoba mengalami penyiksaan, dan kemudian dipaksa mengakui peristiwa yang menurut kami nggak ada, ya, pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Dan sampai kemudian di sidang diputus 8 tahun penjara. Karena kan dalam pemeriksaan kali ini kan ada 2 hal ya mengenai keterangan palsu dan juga tentang penganiayaan di rutan, betul? Ya, terkait dengan keterangan palsu yang disampaikan oleh pihak pelapor ya terhadap Dede, kemudian Aep, dan termasuk mungkin Rudiana ya. Itu ya itu ya menurut kami harus didalami oleh pihak penyidik secara baik, karena memang keterangan itu sudah terpublikasi. Kita sudah sama-sama mendengar keterangan Liga Akbar, ya, bagaimana bahwa keterangan dia ketika di proses peradilan itu bahkan di persidangan ada keterangan yang diarahkan. Betul. Begitu juga dengan Dede yang tidak pernah hadir ketika di persidangan. Dede itu hanya BAP saja dan kemudian tidak pernah dihadirkan. Bahkan untuk Dede pada perkara Rivaldi dan Hadi, dua berkas perkara itu, Dede itu tidak diakui sebagai berita acara sumpah. Yang diakui sebagai berita acara sumpah hanya Aep. Gitu. Tapi tetap dibacakan. Keterangan tetap dibacakan? Tetap dibacakan walaupun tidak diakui sebagai berita acara sumpah. Berarti apakah itu bisa dikatakan cacat? Secara ya kalau kita proses. ngomong cacat dari sisi proses terlalu banyak. Misalnya gini, dari sejak awal di proses perkara ini tidak ada penyelidikan. Gitu. Jadi kan harusnya kan langkah polisi itu dari laporan polisi, lidik, kemudian baru sidik. Penyidikan. Jadi nggak ada penyelidikan. Jadi dari Rudiana kemudian membawa 8 orang itu ke Polres Kota Cirebon, kemudian mengalami penyiksaan, kemudian Rudiana membuat laporan polisi. Sejak laporan polisi diterbitkan, sejak itu juga penyidikan dilakukan. Jadi surat penyidikannya keluar juga, gitu. Nah kemudian masuk ke proses persidangan, Saka Tatal karena anak dan juga karena ditahan, diperiksa lebih dahulu, di sidang lebih dahulu. Padahal
Dia hanya kalau dalam konteks perkara itu penyertaan, ikut serta. Dia bukan pelaku utama, ya. Jadi kemudian dia diperiksa lebih dahulu. Kemudian putusan saka tatal ini menjadi rujukan buat yang dewasa lainnya. Padahal seharusnya yang dewasa dahulu diperiksa. Tapi karena udah kondisinya sudah tidak wajar, tidak normal, dan di dalam tahanan dia terpaksa didahulukan karena juga nyangkut sistem peradilan anak. Ya. Dan yang kemudian ya saka tatal terbukti ya tujuannya ikut. Artinya Anda berharap juga bahwa untuk hal ini nanti akan didalami oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri? Ya, seharusnya menjadi bagian yang harus didalami ya. Ini sudah jadi pengetahuan publik, sudah sampai. Ada keyakinan Anda nggak ini akan didalami? Atau jangan-jangan akan dilokalisir? Ya. Bukan menuduh loh. Ya, seharusnya ya. Seharusnya didalami bahwa ada proses yang jaga sejak awal. Ya. Kenapa hal itu juga kemudian ya buat kita heran, pernah ada pernyataan Kadif Humas bahwa nggak ada pelanggaran ditemukan atas Rudiana. Ya. Padahal terang benderang peristiwa ini tidak ada proses lidik, tidak ada, kemudian termasuk juga ketika persidangan, itu saka tatal sebagai sebutannya kalau di sistem peradilan anak saka tatal, bukan terdakwa. Anak saka tatal itu diperiksa lebih dahulu. Sebelum saksi yang lain. Nah. Ya, Pak Arianto, jadi sebenarnya kalau Anda melihat ini kasus sudah kemana-mana, sudah terlalu banyak klaim dan juga pengakuan begitu. Bareskrim Mabes Polri dia harus berperan seperti apa untuk tadi bisa mengungkap hal ini secara fakta. Tapi dijawabnya nanti ya, Pak Arianto ya. Usai jeda, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Pak Arianto, ini Bareskrim Mabes Polri sudah akan mengambil alih untuk mendalami untuk keterangan palsu dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Dugaannya seperti itu. Jadi harus bagaimana kemudian Bareskrim Mabes Polri dengan berbagai bekalnya untuk mengungkap kasus ini? Ya, jadi gini ya, perintah Kapolri dulu itu kan melakukan penyelidikan yang lebih jelas lagi secara transparan. Ya. Nah itu ada 3 alatnya, Bareskrim, Propam, sama Irwasum. Yang jelas 3 unsur itu. Nah, sekarang kalau Bareskrim tadi kita ditanya apakah mendalami itu ya, itu Bareskrim sekarang mendalami karena ada laporan polisi yang menyatakan bahwa si Rudiana itu sebagai tersangka kan. Ya itulah. Ini yang di follow up gitu maksudnya Pak ya? Ini di follow up. Sekarang yang dikerjakan kalau Bareskrim menjalankan itu, Bareskrim tugasnya kan penyidikan. Jadi begitu ada laporan masuk akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ibtu Rudiana itu dianggap sebagai orang biasa, sebagai terlapor, sama juga yang lain-lain juga. Kalau siapa yang terlapor situ akan diproses. Sebaliknya kalau Rudiana melaporkan pada keterangan palsu yang disampaikan oleh siapa sih, dia pasti nanti akan dipanggil juga itu. Kira-kira begitu. Itu untuk Bareskrimnya ya. Sedangkan kalau untuk Irwasum, saya katakan ya itu koreksi kepada fungsi suatu institusi. Nah sekarang didalami ya. Yang saya dengar kan ada tim khusus. Tim khusus itu sekarang akan mendalami lagi Pak, meriksa dulu lagi penyidik yang dulu tahun 2016 semua dipanggilin semua, termasuk penyidik yang kemarin itu yang Peggy dan sebagainya itu didalami semua. Itu semua direka ulang. Itu sudah terjadi Pak? Sudah. Cuman polisi sudah proses saat ini? Sudah. Apa hasilnya? Ya belum. Kapolri saya juga baru tahu kemarin kan ternyata sudah dipanggili semua gitu, tapi hanya polisi tidak, saya udah manggil gini, nggak model gitu. Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan silang sih Pak untuk mengkonfirmasi hal itu? Sudah pasti dia nanti pasti akan dikonfrontir itu antara Rudiana yang melaporkan bahwa juga penyidik pada saat itu. Pasti nanti akan terjadi konfrontasi ya. Berita acara konfrontasi artinya apa? Kalau keterangan Rudiana begini, keterangan ini begini, nanti ada berita acara konfrontasi pasti itu ada. Tapi yang jelas saya ulangi lagi ya, sekarang ini ternyata semua yang terlibat di dalam penyidikan yang awal 2016, termasuk juga saksi-saksi itu juga diperiksa ulang kan? Dulu kan pernah oleh Polda ya. Polda dalam rangka untuk Peggy. Gitu. Nah sekarang ini Bareskrim turun ke sana dalam rangka untuk mereka ulang itu. Jadi ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih waktu itu estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima kan gitu kan, sehingga itu. Tapi ternyata sudah mendalui itu gitu. Jadi nggak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan diteliti betul-betul apa yang terjadi gitu kan. Itu apa untuk yang Irwasum yang yang khusus. Perlu penonaktifan nggak Pak? Mengingat kalau ini lebih cepat itu kan penonaktifkan itu ya, itu kaitannya dengan etika, Propam kan.
orang anggota polisi itu kan dinonaktifkan, dikurung ataupun dimasukkan dalam pendidikan ulang itu hukuman daripada pelanggaran kode etik, bahkan dipecat. Propamnya ada di dalam tim khusus, Pak? Dulu sudah masuk kan dulu kan. Dulu kan propam sudah turun. Hasilnya katanya tidak ada pelanggaran etika. Dulu kan kayak gitu kan. Iya. Nah, Kan sekarang karena diproses lagi, Pak. Nah, kan diproses ya lagi. sekarang makanya diulang lagi gitu. Oke. Kalau dulu propam mengatakan dulu meriksa itu tidak ada pelanggaran etika, kan nggak mungkin dia akan dipecat sekarang ataupun dinonaktifkan. Itulah alasan kira-kira ya, karena waktu itu propam turun dan tidak ditemukan pelanggaran etika. Kan untuk membuktikan pelanggaran etika itu juga harus ada pembuktian, Pak. Tidak hanya seperti saya ya sebagai pejabat, saya di surat kaleng langsung gitu, langsung dicopot saya. Itu nggak adil karena surat kaleng itu kadang-kadang juga bukan dari timbul orang yang benar, Pak. Kadang-kadang orang yang dulu pernah saya tindak, yaitu karena dia pungli saya tindak, dia bikin surat kaleng saya yang pungli gitu. Itu sering terjadi. Bahkan saya dulu pernah ngalami kayak gitu, Pak. Gitu. Jadi memang harus kalau menentukan tindakan kode etik itu memang harus ada prosedur juga diperiksa oleh propam itu tadi. Jadi kira-kira mengapa kok kelihatannya jadi kok polisi kok nggak peka gitu ya? Bukan karena itu masalahnya. Ini mungkin ini aja sih sedikit ya, kita pantau dulu Mas Heri ya dengan rekan kami yang ada di Bandung, Jawa Barat, ada Cepi Kurnia. Cepi, ini informasi apa nih yang bisa disampaikan dan agenda apa hari ini? Dan pemirsa TV1 memang benar hari ini agendanya akan dijadwalkan atau direncanakan terkait dengan pemeriksaan terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut kuasa hukum dari terpidana sendiri memang dikonfirmasi Bareskrim hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap kliennya terpidana yang berada di rutan Kebonwaru yaitu Eka Sandi, Adi Saputra, Ripaldi, dan Supriyanto sendiri. Rencananya untuk pemeriksaan sendiri akan dilakukan pada pukul 10 pagi ini dan juga nantinya ada beberapa kuasa hukum dari terpidana ini akan juga mendampingi ke rutan Kebonwaru. Namun sejauh ini memang belum tampak dari kuasa hukum dari terpidana sendiri dan juga belum nampak dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Sejauh ini memang untuk pemeriksaan nanti dari informasi yang kami terima nantinya akan ada 2 tempat selain di rutan Kebonwaru hari ini dan juga esok rencananya akan juga dilakukan pemeriksaan terhadap Eko dan Jaya yaitu berada di Lapas Jelekong Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan hari ini memang dikonfirmasi dari kuasa hukum terkait dengan laporan polisi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari terpidana ke Bareskrim beberapa waktu lalu atas Ituriana dan Aib sendiri. Ituriana dilaporkan atas dugaan penganiayaan dan pengungkapan kasus Vina dan Eki 2016 silam yang saat ini 4 terpidana ini menjalani hukuman seumur hidup. Dan juga Ari Padil dan Maria Segap dikabarkan bahwa hari ini juga menurut dari kuasa hukum Ituriana Elsa Sarip bahwa Ibturuddin juga akan mendatangi Polda Jawa Barat. Namun untuk terkait dengan kedatangan sendiri, pihak Polda Jawa Barat melalui Ditkrimum belum dapat dikonfirmasi. Baik Kabid Humas juga belum ada konfirmasi terkait dengan Ibturuddin ke Polda Jawa Barat sendiri. Begitu, Maria Segap dan Fadil. Terima kasih laporan lengkap Anda, Cepi Kurnia langsung dari Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Cepi. Mas Heri, Anda melihat dan juga harapan Anda terkait dengan Bareskrim Mabes Polri menangani hal ini seperti apa? Tim khusus ini dibentuk untuk mengungkap semuanya. Ya, tentu kita mendorong ini menjadi hal langkah positif ya. Ini ibarat peribahasa ini sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui menurut saya. Karena apa? Kalau kita menyisir dari misalnya kewenangan dan tujuan dalam fungsi yang positif, ini tadi benar kata Pak Aryo bahwa ini harapannya agar mengungkap kasusnya terang benderang. Tapi kalau kita lihat dari kejadian PK Sakatatal kemudian dilakukan respon terhadap hal ini, ada dugaan mungkin pandangan orang yang agak negatif jadinya. Jadi kewenangan dan tujuan dalam fungsi yang negatif sekarang. Karena akan memberikan pressure bagi mereka yang mungkin juga setelah ini akan mengajukan PK. Kita tidak tahu yang PK itu hak ya? Ya, kita tidak tahu yang terjadi di dalam ya, tapi dalam perspektif yang lain kan salah satu narasi PK yang diajukan adalah novum yang mengatakan ada tindakan
dugaan tindakan penganiayaan, dilakukan kekerasan. Oke, tekanan yang Anda maksud apa, Mas Herino? Nah, maksud saya begini, jadi ketika para terpidana yang lain kemudian dihadirkan hari ini, misalnya diberikan keterangan, dan ternyata keterangan yang disampaikan clean and clear, tidak ada penganiayaan misalnya, tidak ada kekerasan, maka sangat mungkin ini relevansi dengan pernyataan PK-nya yang kemarin, itu akan menjadi ada connection-nya, ada hubungannya. Bahwa ini tidak ada, kok ini mengatakan ada. Jangan-jangan kita bermain antara kuantitas dan kualitas, seperti di kasus Sambo. Misalnya 6 orang mengatakan tidak ada kekerasan, di kasus yang sama kok 1 ada. Apalagi dia waktu itu anak kecil loh. Nah, jadi narasi itu memang sulit untuk dibuktikan. Sehingga saya sebagai pengamat hukum pidana dan praktisi kadang sebenarnya agak males untuk bicara hal semacam itu. Karena tafsirnya akan beda-beda. Nah, tapi setidak-tidaknya hal ini perlu kita sampaikan di ruangan ini, di forum ini agar tidak terjadi yang negatif tadi. Tapi memang tujuannya adalah untuk membuka secara terang benderang perkara pidana ini agar tidak ada terkesan menutupi. Karena mungkin polisi akan mengatakan, institusi kepolisian ingin mengatakan, buat apa kita mempertahankan hal yang buruk, begitu kan? Tadi berkali-kali bertanya mengapa tidak dinonaktifkan, mengapa tidak dicopot dan lain sebagainya. Nah ini mungkin langkah yang untuk menyatakan hal itu, kita juga ingin terang benderang. Tapi jangan sampai hanya berhenti di prosedural. Nah, materialnya harus disampaikan juga secara terang benderang. Saya rasa itu. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali saat lagi. Pagi kita bergabung dengan Asep Barbara, rekan kami yang ada di Polda Jawa Barat. Asep Barbara, informasi yang kami ketahui Ibtu Rudiana akan dipanggil ya oleh Polda Jawa Barat hari ini. Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Asep Barbara. Nanti kami akan bergabung lagi dengan Mapolda Jawa Barat ya. Kami lanjutkan kembali. Pak Arianto, artinya sebenarnya kalau kemudian ini PK belum selesai, tapi Barreskrim Polri sudah bergerak cepat mengenai hal ini. Tadi dikhawatirkan jika kemudian dikhawatirkan jika kemudian ada hal yang tidak diinginkan, ada tekanan dan lain-lain, kemudian hasil pernyataannya berbeda. Apakah tidak rancu, Pak Arianto? Apa yang berbeda? Hasil keterangannya. Hasil keterangan daripada antara yang di persidangan dan juga nanti yang akan kemudian diminta keterangan oleh Barreskrim. Ada kemungkinan itu kan bisa saja terjadi, Pak? Ya pasti berbeda dong. Kalau ini hasilnya ya kalau direka ulang pasti hasilnya berbeda kan. Sekarang aja udah berbeda kan. Dulu putusan pengadilan mengatakan gitu, tapi kenyataannya saksi-saksi yang bermunculan sekarang kan sangat berbeda. Bertolak belakang kan ini antara positif dan negatif. Pak Kapolri pengennya sebetulnya apa yang mau terjadi itu. Makanya ditanya ulang lagi mulai dari penyelidikan dulu. Dari orang yang menangani pertama kali sampai kemarin terakhir itu ditelisik kembali apa yang terjadi sesungguhnya. Gitu. Jadi nggak usah nunggu PK, nanti apakah ini dikabulkan apa tidak, tapi dia tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kan PK ini ya, kalau seandainya terjadi ya, dikabulkan atau tidak, itu tugas polisi untuk melanjutkan penyidikan itu kan, yang masih belum selesai kan, gitu kan. Tapi penyidikan itu nanti dilanjutkan dengan modal yang lengkap. Bukan hanya keterangan dari BAP yang dulu sudah berhasil, kemudian ditambah saksi-saksi yang menentang itu dilengkapi, sehingga penyidikan selanjutnya itu transparan dan bisa diakui kebenarannya. Keterangan mana yang benar iya, gitu ya. Contoh misalnya kalau dulu nggak pakai scientific seperti tuntutannya Indra Giri itu ya. Sekarang tak buka semualah scientificnya itu gitu. Jadi intinya apa penyelidikan kembali ini tanpa menunggu PK. Gitu. Oke, Bang Edwin, ada kekhawatirankah begitu ya? Mungkin bukan tidak dengan Saka Tatal ya, tapi kan harapannya begini, ada ucapan dari atau pernyataan dari Saka Tatal, ia berharap hasil dari PK ini juga berdampak kepada nasib 7 yang lainnya begitu. Tapi kalau ternyata ada upaya pemeriksaan seperti ini yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap 7 terpidana, ada kekhawatiran nggak dari Anda? Khususnya untuk klien Anda. Gitu. Saya rasa enggak ya. Tapi jadi gini Mas Arief, kalau seandainya, bukan seandainya, ini faktanya. Bahwa yang tadi Pak Arianto sampaikan, scientific crime investigation itu, kan memang dilakukan ketika 2016 di peristiwa itu ya. Nah, dengan adanya hasil visum, ya, hasil forensik, bahwa saksi mata atas peristiwa itu kan tidak ada. Hasil visum dan forensik itu juga sama sekali tidak ada menyimpulkan adanya peristiwa pembunuhan. Karena memang dia menjelaskan luka-luka dan penyebab kematian. Ya. Termasuk ada keterangan dari dokter forensik yang dihadirkan di persidangan, ya, bahwa satu misalnya tidak ada luka akibat senjata tajam.
kemudian ada hal yang menarik dari keterangan dokter itu, bahwa luka trauma tumpul itu biasa dialami korban laka lantas di aspal yang mulus, gitu loh. Maksud saya, Mas Arief, kalau seandainya pengadilan, hakim mempertimbangkan keterangan ahli visum forensik ini, itu juga tidak bisa membuktikan bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu terjadi, termasuk soal penemuan sperma, karena tidak didukung adanya atau tidak peristiwa pemerkosaan, ya kan? Karena itu bisa konsensual, bisa kekerasan seksual, gitu. Jadi yang tidak nyambung adalah tidak bersesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan dan putusan itu nggak nyambung. Jadi kalau tadi bilang perbedaan-perbedaan itu bukan soal bahwa perkara ini sudah inkrah, tapi membaca fakta persidangannya dari sejak awal sudah bermasalah. Ya. Gitu. Ada kekhawatiran tidak membaca fakta persidangan ini yang saat ini kemudian kasusnya ditangani oleh pihak kepolisian? Khawatir tidak akan ada intervensi dan lain-lain? Saya rasa kita nggak perlu khawatir kalau Kapolri masih dengan komitmen yang sama ketika 20 Januari 2021 ketika Kapolri di hadapan DPR ya menyampaikan agenda-agenda kepolisian untuk sama-sama jabatannya, termasuk juga mengedepankan rasa keadilan masyarakat, gitu. Nah saat ini kan kita melihat ya bahwa dari apa yang mengemuka, bagaimana dari ayah dari Eki ya, yang kemudian mendorong peristiwa ini menjadi ada dan kemudian menjadi perkara pidana. Ini kan bagai duri dan daging, ya. Ya, persoalannya kecil, tetapi kemudian menggerogoti. Gitu. Seharusnya dicabut aja. Ini kan yang mau diungkap. Ngapain menjadi beban Polri? Gitu. Ya, tapi kan tidak serta-merta bisa mencabut itu. Ini yang sedang dilakukan oleh tim khusus ini kan, Bang. Ya, tapi juga lambat. Lambat ya. Lambat, Mas Heri. Saya malah ingin kita fokus kasus ini ya. PK Sakatatal tinggal menunggu hasil saja karena sudah diserahkan ke MA. Tapi apakah nanti ada substansi pertanyaan yang akan kemudian ditanyakan kepada mereka yang dipanggil hari ini berkaitan dengan Sakatatal, terkait peran, terkait dengan posisi pada saat terjadi tindak pidana. Nah, kalaulah bahkan juga keberadaannya pada saat itu kalau 6 orang itu kemudian menyatakan ternyata Sakatatal ada hubungan dengan tindakan pidana kemarin, ya berarti ini berkaitan lagi dengan PK yang kemarin kan? Nah, jadi ini yang perlu kita lihat adalah substansi nanti dari pertanyaan itu, apakah memang salah satunya berfokus ke sana, walaupun mungkin fokus pertanyaannya tidak tajam ke sana ya, saya membayangkan itu, tapi bisa Anda ceritakan kembali misalnya kemarin itu seperti apa peran dan apa yang terjadi yang Anda ketahui kan begitu. Mungkin nggak akhirnya menuju ke sana, walaupun tadi kalimatnya tidak tajam, tidak langsung konkret menyatakan demikian, tapi bisa saja itu mengalir pertanyaan itu dijelaskan oleh para terpidana. Nah kalau sampai itu yang terjadi dan itu disampaikan nanti ke publik ya kita harus siap-siap. Edwin Partogi siap-siap ya. Terutama Bang Edwin, kita nggak punya urusan dalam kasus ini. Kita hanya menyaksikan saja. Ya, kita hanya menyampaikan yang benar menurut apa yang kita pelajari saja. Itu dia. Kita akan tunggu nanti bagaimanakah hasil dari pemeriksaan dari Barreskrim Mabes Polri ini untuk bisa mengungkap semuanya. Itu harapan kita semua Pak Arianto ya. Terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio kami. Apa kabar Indonesia Pagi. Salam sehat selalu.